Rasanya untuk zaman now, apalagi kita ngomongin bahan driver yang sudah semakin murah dan kompetitif, rasanya jarang kita ngomongin lagi single dynamic driver, terutama di budget sekitar 2 jutaan tuh ke atasnya lagi. Tapi kali ini Let's Share, salah satu brand established yang mengeluarkan hits, mengeluarkan single dynamic driver IM 13mm di harga sekitar 2,2 to 2,3 jutaan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan inilah review gue untuk Let's Share di X1. Let's see how it performs. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, serta perbandingannya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, gue juga kasih link pembelian di description di bawah yang tentunya sudah dijamin bergaransi. Buat gue kalau misalnya ngomongin tampak, IM ini cukup menariknya bagaimana dia ada seperti kayak screw gitu ya, kayak boltnya tepatnya. Secara bentuk ada bagian emasnya pinggir sini, dan semuanya ini metal, terasa kuat, terasa sedikit berat bobotnya. Kemudian untuk ini ya, ear tipsnya sendiri juga pakai Triclarion dan nozzle-nya agak panjang. Itu beres, gue paling cocok pakai Triclarion, ini bawaannya juga. Dan kalian mendapatkan kabel yang sebenarnya tipis, tapi buat gue kelihatan kualitasnya bagus. Cuman memang ini agak aneh aja secara angle dari ear guide-nya yang lumayan panjang di sini, kayak panjang banget sininya. Lalu lihat ya, ini kabelnya itu walaupun tipis tapi kayak ada fabric sleeving yang bikin dia kesannya tetap mewah. Lalu juga kayak nggak berasa murahan gitu. Sampai bawahnya juga twisted seperti ini, bagus. Bahkan jacknya juga sebenarnya simple, tapi entah kenapa kayak gue ngerasa build quality sama bobotnya itu bagus. Ada tulisan Let's Share di sini. Overall, gue suka banget secara tampilan yang berbeda ditambah build quality yang terasa bagus seperti ini. Walaupun buat gue secara tampilan ini sangat menarik, sayangnya bentuknya yang rada aneh seperti ini. Pertama lihat ya, dia ear guide-nya itu lonjong dan panjang di sini, tambah lagi nozzle lumayan panjang juga, membuat gue sedikit kesulitan ketika menggunakan IM ini untuk jangka waktu panjang. Karena lihat, dia secara kayak gini sih oke-oke aja, cuman ketika lihat ear guide-nya, ear guide-nya tuh nyaris keluar kuping gue. Jadi kalau ketika tertarik nih tuh, ketariknya tuh nggak enak, mestinya kan di sini, di rada ke dalam, nah ini rada di luar. Nah itu aja sih yang buat gue sedikit kurang cocok aja. Sama kemudian kalau misalnya ear tips, kalau ear tipsnya pendek, somehow gue bener-bener malah ketahan sama housingnya sini yang rada gede sini di bagian pinggirnya ini. Jadi gue pribadi harus pakai ear tips yang rada panjang, dan gue rada cocok sama tips Clarion dari Triclarion yang dari bawaan ini. Tapi juga gue cocok seperti ear tips yang lumayan panjang stemnya seperti Soft Ears Ultra, Soft Ears UC, Soft Ears Ultra Clear. Jadi masalahnya kalau misalnya gue ganti ear tips panjang selain ini, sama ketika ditekan itu ada waktunya driver flexnya itu soalnya stop suara. Jadi kayak play lagu ditekan gitu, cekrek, diem gitu. Kayak soal drivernya beneran ketekan, dan itu bukan sensasi yang menyenangkan tuh biasa. Jadi walaupun ini bukan ideal buat gue, cuman paling mendekati ideal sekarang adalah pakai si Triclarion bawaannya ini. Mengenai tone dan frekuensi response, IM ini sendiri gue bisa kategorikan sebagai maybe a bit cold bright. Jadi satu, ini untuk beberapa orang mungkin bisa dianggap netral, tapi buat gue nggak. Biar gue jelaskan. Satu, kalau misalnya gue sendiri kan orang yang menggunakan IF 2023 sebagai patokan netral gue, di sini jelas kerasa masih ada sedikit elevasi di area sub bass yang bikin IM ini sedikit lebih fun di area slamming sub bass. Jadi kalau misalnya lagunya itu punya slam sub bass dalam, hentakannya itu masih terasa, tapi punch-nya nggak terlalu berasa di sini. Lebih kayak sub bass doang di ujung. Definitely not for bass head. Lalu kemudian area mid range to treble ini sedikit unik pendekatannya, di mana di area mid range sendiri semestinya kalau gue pribadi kan prefer ada ear gain sekitar di puncaknya itu sekitar 3 kHz. Nah ini puncaknya justru di sekitar 1,5 to 2 kHz, habis itu turun di sekitar 3 kHz-nya, tapi habis itu naik lagi di area lower treble di 6 sampai 8 kHz area mid treble. Jadinya IM ini punya vocal yang tidak terlalu maju. Ya jelas gainnya sekitarnya 1,5 atau 2 kHz. Lalu kemudian punya presence or brilliance suara dari lower treble yang jelas banget. Jadi walaupun vokal tidak terlalu maju, tapi jelas suaranya itu jelas sekali. Nada-nada per nada, kata-katanya itu jelas banget. Tapi bayarannya adalah body suaranya itu yang jadinya rada tipis. Karena dia kayak highlighting banget clarity dari vocal and instruments, tapi tidak punya sesuatu yang counterbalancing. Bassnya rada tipis, vokalnya juga tidak terlalu body, jadinya suaranya itu lumayan cold. Lalu kemudian untuk area treble-nya sendiri, yes, dia focusing di lower to mid treble. Cuman bagian ujungnya itu tidak terlalu extended. Jadi kalau misalnya dengerin cymbal crash, itu bakal kayak di depannya itu bakal jelas banget, tapi belakang-belakangnya yang
harsh-nya itu, sisa-sisanya, airiness-nya itu tidak berasa. Jadinya ya dia mengedepankan sekali kejelasan nada tanpa bikin terlalu forward, tapi jadinya ya agak kering aja, mengorbankan body suara dan juga treble atasnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi anyway, kalau misalnya kalian untuk lagi mood IM yang nggak terlalu nyerang banget bassnya, nggak terlalu maju banget vokalnya, tapi clarity-nya tinggi dan single dynamic driver, it's coherent. Gue rasa ini satu IM yang unik dan bisa direkomendasikan. Kadang misalnya, kalau misalnya dengerin lagu yang gitar doang, ataupun dengerin penyanyi vokal yang pengen agak serak gitu, tapi lu nggak pengen terlalu maju, tapi clear-nya tetap dapet, ada ini. Yes, gue tahu ini mungkin nggak terlalu situasi idealnya itu tidak terlalu all-rounder jadinya, tapi ada mood-mood tertentu di mana IM ini yang suara rada notabene agak kering begini, itu bisa oke-oke aja karena dia tidak terlalu maju-maju di area bass ataupun vokal, tapi clarity-nya tinggi di area presence to and brilliance area 6 to 8 kHz. Tapi gue pribadi tetap juga ngasih tahu kalau misalnya di area vokalnya that's definitely still not my ideal kind of neutral. Jadinya di bagian ear gain sekitar 2-3 kHz-nya itu kerasa kurang maju. Kalau misalnya dengerin vokal, berasa kurang teriak. Bahkan kadang agak kesengau karena naiknya kan duluan tapi habis itu turun di atasnya. Jadi ketika dia mau teriak, kok rada ketahan, kayak rada ketika lu pilek lalu lu mau teriak, kesannya begitu buat gua. Tapi clarity-nya tetap dapat. Sensasi yang agak aneh, mungkin nggak terlalu all-rounder, tapi kadang-kadang ada sedikit mood yang bisa bikin gua appreciate sama IM ini. Mengenai teknikalnya sebenarnya ini impresif karena satu bassnya juga nggak ada bloated sama sekali. It's a clean, deep bass, walaupun tipis. Lalu kemudian vokalnya juga clarity-nya tinggi dengan nada-nada, setiap instrumen, setiap perkataan nada itu semuanya jelas banget. Jadi bikin dia, untuk walaupun single dynamic driver, responsnya cukup cepat juga, bikin dia punya resolusi yang bagus. Gue di sini mengkategorikan dia kayak nyaris SIM-God SM4 di atasnya RTT10. Yes, for a single dynamic driver yang resolusinya bisa lebih bagus daripada planar itu sesuatu yang jarang. Tapi gue ketemu di sini buat gue resolusi lebih baik dibandingkan RTT10. Tapi memang tidak terlalu luas secara lumayan luas secara soundstage kanan kiri. Tapi depth stage-nya itu tidak terlalu 3D. Jadi nggak sampai megah-megah banget untuk lagu-lagu yang menggebu-gebu atau lagu-lagu yang instrumental orchestral music. Di sini tipe yang rada kering tapi jelas banget. Kalau misalnya dibandingkan sama IM seperti Moondrop Kato, salah satu buat gue benchmarking IM single dynamic driver under 3 juta, Moondrop Kato masih punya bobot nada yang lebih terasa, vokalnya berasa lebih natural, ear gain-nya juga terasa lebih tepat, jadi ketika vokalnya teriak, itu lebih berasa natural, tapi memang jelas lebih smooth dan resolusinya tidak setinggi si DX1 ini. Tapi ya gue nggak bisa bilang Moondrop Kato di lagu apapun buat gue tetap berasa lebih natural overall, lebih kayak presentasi suaranya lebih bener aja. Sementara di sini bumbu yang unik, agak kering tapi clarity-nya tinggi dan yes, jujur aja emang mungkin buat beberapa lagu lu bakal ngerasa yes, this is clearer, this has more clarity and more definition on notes, tapi dibayar dengan body dan suara yang tidak terlalu natural. Jadi pada kesimpulannya, gue nggak terlalu bisa ngerasain IM ini bisa gue rekomendasikan untuk semua orang karena ya beberapa hal tadi. Bukanlah yang paling natural. Kebanyakan orang ngincer single dynamic driver kan timbre-nya natural. Ini tidak terlalu. Dia chersnya itu kencang tapi ujungnya tidak terlalu ada di airiness-nya. Lalu kemudian pendekatan vokalnya juga lumayan unik. Dan clarity-nya yang sedikit maksa ini bikin body dari suara itu rada menghilang. Overall masih bisa gue rekomendasikan tapi kategori yang niche, dan kalau misalnya bisa coba dulu sebelum beli ini. Jadi dia benar-benar cuma untuk beberapa kategori ketika lu moodnya pengen suara yang kering tapi nggak terlalu maju. Mungkin it's a quite strange penggambarannya, tapi secara overall suara ya itu yang bisa gue sampaikan kepada lu. Agak aneh ya memang karena target suaranya juga agak unik. Thank you for watching, dan seperti biasa kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, gue kasih link pembelian di description bawah. See you next time, bye bye.